Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Muters, kali ini KPSM Bamusu memiliki program baru yaitu Basandi. Bersama alumni santai berdiskusi dan ngobrol. Pada kesempatan yang perdana ini, KPSM Bamusu mengundang bintang tamu yang sangat luar biasa, yaitu Director of Forum Komunikasi dan Alumni, Kakanda Dr. Cynthia Hadita SHMA. Kita sambut, ini dia Kakanda Dr. Cynthia Hadita. Halo Kak, sehat Kak? Halo Santo, sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kami kan Kak di komunitas peradilan semua ini Kak mau nanya-nanya tentang kehidupan bermahasiswa dulu sebagai mahasiswa, kemudian bagaimana seperti Kakak bisa dapat posisi seperti saat ini gitu. Untuk pertama-tama kami tanya dulu terlebih dahulu, bisa Kakak ceritakan gimana sih kehidupan berkuliah Kakak selama dulu sarjana, magister, kemudian doktor, agar mungkin dia jadi suri teladan kepada kami semua gitu Kak. Oke, sebelumnya mau ngucapin terima kasih ya karena jadi ini ya kan narasumber pertama ya di program Basandi. Semoga program ini terus berkelanjutan dan bisa terus berkreasi mengisi konten-konten YouTube KPSF Bamusu. Jadi karena saya ini jadi narasumber yang pertama ya untuk di YouTube-nya Basandi. Nah, tentu yang saya ceritakan adalah bagaimana pengalaman menjadi dosen dan advokat ya, karena itulah profesi yang saya geluti sekarang. Nah, jadi bagi nanti adik-adik yang mau jadi advokat ataupun dosen, ya bisa ini menjadi insight ya kan, untuk masukan. Kira-kira dari mahasiswa itu kita harus ngapain, ya kan? Nah, memang seperti yang disampaikan Santo, bahwasannya kakak itu, gak usah saya lah ya kan, formal kali ya kan. Nah, jadi bahwasannya kakak S1 itu 2015 sampai 2019, itu tamat 3,5 tahun. Terus 2019 sampai 2021 itu langsung lanjut studi S2. Nah, itu 1 tahun 10 bulan, nggak sampai 2 tahun. Terus setelah S2 itu ngajar di UMSU dari 2021 sampai sekarang ya. Dan di 2022 itu dari 2021 kan tamat tuh, langsung ngajar. 2022-nya langsung ambil studi S3. Nah, jadi tanpa jeda, habis S1 langsung lanjut S2, langsung lanjut S3. Kenapa kakak adalah orang yang peduli terhadap pendidikan gitu ya? Karena satu itu hobi, yang pertama, hobinya sekolah. Yang kedua itu karena memang mendukung profesi. Nah, jadi kita bisa melakukan hal-hal yang mendukung profesi kita sejak kita kuliah, ya, sampai kita menjalani profesi itu sendiri. Nah, jadi itu yang bisa kita lakukan, kita rancang, karena masa depan itu kan harus didesain, ya kan, harus dikejar, diupayakan, didoakan, diusahakan. Betul. Nah, jadi itulah step-step garis besar yang kakak lakukan. Jadi waktu mahasiswa gitu, ada nggak tantangan-tantangan yang kakak lewati sampai dari doktoral ini terjadi? Kalau tantangan sebenarnya lebih menantang diri sendiri, ya kan, lebih tepatnya. Karena kalau nggak ada tantangannya, lurus-lurus aja itu nggak seru gitu ya kan. Nah, jadi kakak tuh biasanya pas kuliah itu ya, tantangannya itu yang kita buat sendiri. Misal semester 1, semester 2, semester 3, kita harus punya target-target apa yang harus kita lakukan. Nah, dari target itu misalnya di semester 1 ada yang belum tercapai, itu kakak jadikan hutang. Nah, semester 2 harus dikerjakan nih. Contoh, misal waktu itu kakak pengen jadi dosen. Nah, jadi kakak tuh hobi beli buku. Misal satu semester itu kita punya 10 matkul, 10 mata kuliah. Nah, masing-masing itu minimal kakak punya 5 buku. Jadi punya perpustakaan pribadi. Berarti satu semester ada 50 buku. Kali 7 semester. Berarti 50 kali 7 ada sekitar 350. Nah, itu kakak lakukan karena biar kita punya perpustakaan pribadi. Terus S2 juga kakak upgrade. Yang karena kan kalau S2 itu mata kuliahnya cenderung lebih sedikit.
dibandingkan S1. Semesternya juga cuma 4 semester kan. Jadi kakak upgrade, kakak yang tadinya 5 buku jadi 10 buku per mata kuliah. Terus S3, nah kebetulan kan kakak hukum tata negara tuh S1, S2, S3-nya. Jadi kayaknya buku-buku yang terbitan Indonesia rata-rata yang pakar-pakar HTN itu udah ada nih. Akhirnya pas studi S3 itu yang dibeli buku-buku yang buku asing. Nah, buku-buku karangan internasional. Jadi itu salah satu hal yang menurut kakak yang mendukung. Terus juga itu untuk mendukung belajar. Nah, kalau untuk mendukung profesi, dulu sejak jadi mahasiswa kakak hobi nulis. Nah, selain ikut-ikut lomba KPS, juga pernah ikut lomba mahasiswa berprestasi. Alhamdulillah waktu itu seumsu juara 1, CLL Dikti juga juara 1. Nah, jadi itu salah satu prestasi yang pernah kakak raih, dan juga yang lain-lain juga seperti ikut duta bela negara. Nah, jadi sambil dulu ber-KPS juga sering ikut-ikut kompetisi di luar kompetisi periodisme. Yang KPS juga waktu itu kakak semester 2 ikut NMCC Trisakti, tim kami juga juara 2 waktu itu. Nah, iya, jadi selain aktif di periodisme, kakak kan waktu itu sekretaris juga tuh. Nah, jadi pengurus organisasi iya, ikut lomba KPS iya gitu ya. Itu 9 bulan tuh kami persiapan ngeberkas dan simulasi. Terus ikut Mawapres iya, terus juga nulis jurnal iya. Nah, jadi banyak tuh mulai dari kalau untuk ke karir dosen itu kakak mulai dari hal kecil, misal kayak tadi nulis jurnal. Terus begitu tamat udah mulai di-upgrade, yang tadinya jurnalnya tetap sampai sekarang ya, itu misal ditargetin setiap semester minimal punya publikasi tuh 1 jurnal. Terus juga sejak tamat S1 kakak nulis buku. Jadi sejauh ini kalau di CV kakak itu cukup banyak ya, ada hampir 20-an halaman. Itu kakak sekarang sudah punya 8 buku, kemudian 30 jurnal nasional dan 20 jurnal internasional. Jadi itu menurut kakak adalah salah satu yang mendukung, karena kalau kita sebagai akademisi nggak nulis ya, nah itu merupakan salah satu hal yang penting ya bagi akademisi untuk menulis. Itu kakak lakukan track recordnya, mau menuju nih pengen jadi dosen, nulis dari sejak S1, S2 pun begitu, S3 pun begitu. Jadi berkelanjutan. Nah itu kalau untuk karir dosen. Karir advokat juga sambilan kakak kejar. Waktu tamat S1 bagaimana menyelesaikan PKPA, pendidikan advokat, terus magang 2 tahun. Setelah itu udah lengkap nih, udah PKPA, udah ujian profesi advokat, magangnya udah 2 tahun. Umurnya belum cukup. Karena di undang-undang advokat itu kan 25 betul ya. Santo. Jadi mau jadi advokat syaratnya sumpah advokatnya itu di umur 25 tahun. Jadi walaupun syarat udah terpenuhi gitu ya, tapi karena umur belum cukup akhirnya nunggu ke tahun depannya. Di umur 25 sumpah. Jadi memang tujuan kakak itu menjadi praktisi dan akademisi. Nah, jadi kakak memang sejak tamat S1 nggak pernah tes PNS gitu ya. Karena kalau jadi PNS itu kan nggak bisa jadi advokat. Tapi kalau jadi akademisi di kampus swasta, kita juga bisa jadi advokat. Jadi akademisinya itu dosen, praktisinya itu advokat gitu. Jadi Kak, dalam menjalani hal-hal tersebut, kita kan sebagai manusia biasa ini, ada nggak rasa-rasa malas, rasa-rasa udah ingin berhenti dari diri kakak pribadi? Jadi kakak untuk melawan hal tersebut tuh bagaimana? Nah kalau rasa malas ya kadang bukan lebih ke malas, tapi kadang kita ada merasa di titik jenuh gitu ya. Nah sebenarnya gimana cara kita mengembalikan mood aja? Nah setiap orang kan punya cara sendiri-sendiri. Misal ada yang dengerin musik, ada yang harus healing dulu gitu ya kan, kemana kek, ke Brastagi kek, kemana gitu ya. Nah baru setelah itu ya kembali lagi ke tujuan awal kita. Targetnya apa nih? Misalnya kakak tamat S1 3,5 tahun, tamat S2 itu nggak sampai 2 tahun, tamat S3 juga nggak sampai 3 tahun gitu. Itu semua kakak lakukan walaupun kita kadang ada di titik jenuh, jangan terlena, itu yang paling penting. Jadi yang cara mengatasinya atau cara melawannya adalah
ya dengan kita kerjakan, kita ingat dulu nih targetnya. Oh ini udah mau deket ambang batas waktu nih. Nah, jadi kita kejar supaya sesuai dengan apa yang kita targetkan. Jadi sekian banyak yang telah kakak kerjakan itu, ada nggak sampai kakak keteteran gitu? Misalnya saking ketinggalannya, saking banyaknya kakak jadi bingung untuk mengerjakan yang mana gitu. Karena saking banyak yang kakak kerja itu, ada nggak pernah di posisi itu? Nah, kuncinya sebenarnya time management. Jadi kita memanajemen waktu. Di sisi lain waktu itu kakak baru tamat S2, langsung lanjut S3, terus jadi dosen, bagi waktu antara pekerjaan akademisi, praktisi, kuliah S3 gitu ya. Nah, jadi kuncinya adalah manajemen waktu. Dalam satu hari itu ya semua harus tersentuh. Kegiatan mengajar, kegiatan menjadi advokat, kegiatan S3, itu semua harus ada tersentuh. Misal nulis disertasi, terus kalau jadi advokat bersidang atau ada konsep yang belum diselesaikan. Kemudian jadi dosen juga ngajar dan tugas-tugas lainnya itu harus kita kerjakan. Jadi membalancekan semua itu kuncinya adalah dengan manajemen waktu. Jadi di antara dua posisi advokasi dan akademisi dan praktisi, di mana kakak yang merasa lebih di hati kakak itu lebih kepada yang akademisi atau praktisi gitu? Kalau dihadapkan kepada dua pilihan tersebut. Kalau dihadapkan dua pilihan, sebenarnya akademisi dan praktisi ya, dua-dua karena memang itu yang kakak jalani gitu. Jadi di satu sisi hobi ngajar, terus juga seneng ketemu mahasiswa, mahasiswi gitu ya, sharing ilmu, transfer knowledge, terus juga kalau jadi advokat ya kan sebagai officium nobile atau profesi yang mulia gitu ya. Nah, jadi dua-duanya itu hal yang sangat senang kakak jalani gitu. Jadi kalau disuruh milih ya agak berat ya, karena memang dua-duanya itu hal yang disukai. Jadi sesulit apa sih kak tantangan yang untuk menjadi sebuah akademisi dan menjadi sebuah praktisi gitu di Indonesia ini? Kalau tantangan ya sebenarnya, pertama kalau apa dulu nih, advokat dulu atau dosen dulu? Advokat dulu boleh. Advokat dulu ya. Nah, kalau advokat itu tantangannya ya, kalau kita lihat ya dalam 1 tahun yang sumpah advokat itu kan banyak. Nah, tentu sebenarnya bukan ini ya daya saing, tapi lebih kepada peluang. Nah, misal case di PN Medan itu ada berapa dibandingkan dengan jumlah advokatnya ada berapa gitu. Nah, itu kan apa namanya? Bagaimana? Iya, bagaimana untuk hal itu bisa kita masuk ke situ dengan apa namanya? Pengalaman, terus juga tantangannya juga bagaimana kita bisa berintegritas terhadap klien kalau advokat. Karena banyak misalnya orang udah tanda tangan kuasa, udah dia nggak bertanggung jawab atas kliennya. Nah itu kan jadi catatan. Orang juga ke depan akan apa labeling, gosok sama dia tuh karena dia begini. Nah gitu, jangan sampai itu terjadi. Nah jadi tantangannya lebih ke situ, menjaga integritas sebagai advokat. Itu kalau di advokat ya tantangannya. Kemudian kalau di dosen ya, tantangannya mau menuju menjadi dosen adalah bagaimana kita bisa untuk menyelesaikan studi S2 apalagi dan juga tantangan ya sekarang banyak kampus-kampus itu justru mewajibkan harus S3. Nah, itu tantangan tersendiri tuh bagi misalnya orang-orang sekarang mulai kejar beasiswa untuk kuliah S3, terus juga tantangan bagaimana setiap semester kalau dosen tuh kan ada namanya isi BKD. Nah, jadi isi BKD-nya itu ya kita harus produktif. Produktifnya ngapain? Menulis buku, jurnal, haki, terus karya-karya, pengabdian. Nah, jadi itu apa namanya? Tantangannya. Bagaimana kita menjamin keberlanjutan terhadap dalam hal mencapai profesi itu atau setelah profesi itu sudah kita dapatkan gitu. Jadi kak sepanjang kakak berkuliah hingga dapat profesi hingga saat ini, ada nggak role model atau nggak patokan yang ingin kakak capai seperti orang tersebut, orang siapa? Ada nggak role model yang kakak jadikan dalam diri kakak? Kalau role model ya, kalau tentu ada. Dulu kenapa misalnya pengen jadi dosen gitu ya, atau pakar hukum tata negara. Nah, dulu
kakak itu sering baca bukunya Prof. Mahfud MD gitu ya, pakar HTN. Terus beliau kan juga selain hakim konstitusi juga seorang dosen. Nah, kemudian kalau advokat misalnya seperti Prof. Yusril Iza Mahendra, tapi tetap juga basicnya karena beliau itu kan hukum tata negara dan juga seorang advokat gitu. Jadi bagaimana kakak menjadikan mereka role model. Kalau untuk jadi dosen secara spesifik ya role modelnya itu adalah dosen-dosen kita di kampus. Dosen-dosen UMSU ya. Dosen-dosen UMSU. Karena kan banyak juga dosen di UMSU yang selain akademisi praktisi juga. Terus juga ada waktu proses lomba Mawapres ya, Pak Faisal, Bu Nur Saryani itu juga banyak memberikan insight pada kakak, dan terutama juga ada guru kakak itu pembimbing skripsi Pak Dr. Eka Namsi Hombing ya, itu juga salah satu role model di bidang hukum tata negara dan juga yang sangat pendukung untuk mengarah menjadi rekanan dosen hukum tata negara di UMSU gitu. Jadi saat ini kan saat kakak menjadi seorang akademisi, apakah kakak mengajar di kampus itu seperti apa yang diajarkan dosen-dosen kakak kepada kakak gitu? Atau sama persis gayanya atau mungkin ada perbedaan yang kakak lakukan dalam pengajaran atau bagaimana kak dalam sistem kakak mengajar? Kalau metode sebenarnya kakak lebih punya metode sendiri atau kadang juga melakukan elaborasi ya terhadap beberapa dosen-dosen, misalnya metode apa gitu ya, dan mungkin melakukan sedikit modifikasi dan juga ada metode tersendiri. Misal kalau ngajar kakak suka di kelas itu selain PPT itu kan hanya yang umum-umumnya, kalau di papan tulis buat skema-skema biar lebih mudah dipahami gitu ya. Terus langsung ke inti-intinya gitu ya. Dan bagaimana juga berbasis kepada analisis kasus, terus juga mendorong untuk menulis juga, karena sekarang kalau nggak nulis ya kesannya bukan mahasiswa gitu ya, atau kalau nggak nulis kesannya bukan dosen, karena itu penting gitu ya. Jadi mendorong ke arah situ untuk mahasiswa. Kemudian metode yang berikutnya juga bagaimana misalnya sesinya itu lebih kepada komunikasi dua arah. Nah, jadi bertanya, tidak hanya misalnya kalian mahasiswa menjadi gelas, terus kami dosen yang jadi caranya yang tuang air gitu ya. Nah, jadi harus ada komunikasi dua arah biar bisa melatih public speaking-nya, memberikan analisis masing-masing gitu. Jadi tentu itu ada juga dosen-dosen lain yang sudah melakukan itu, tapi mungkin lebih diperkaya metode-metode itu dilakukan setiap minggu di kelas. Kemudian kan selama kakak berkarir, kemudian selama kakak berkuliah, adakah orang atau sosok yang paling berpengaruh dalam hidup kakak? Gara-gara dia ini saya bisa seperti saat ini gitu. Orang yang berpengaruh tentu orang tua ya kan. Nah, jadi doa orang tua itulah yang bisa menghantarkan kita ke titik sekarang ini. Karena orang tua kakak juga tipikalnya tuh ya apa yang kita cita-citakan selama itu positif ya selalu didukung, gitu. Selalu didoakan. Nah, jadi tentu orang yang sangat berpengaruh dalam hidup kakak itu orang tua. Kalau ditanyakan satu pertanyaan, selain orang tua, adakah orang yang berpengalaman lagi berpengaruh di dalam hidup Kak Cynthia ini, sehingga merubah diri Kak Cynthia ini menjadi seperti saat ini? Kalau orang yang berpengaruh tadi ya salah satunya guru kakak tadi Pak Dr. Eka Namsi Hombing itu ya orang yang sangat berpengaruh. Jadi ibaratnya kalau surat keputusan itu kan sekali selesai ya, misal SK sebagai dosen pembimbing, tapi beliau itu pembimbing seumur hidup gitu, jadi memang sampai sekarang sering masih kolaborasi nulis, terus juga sering tetap dipandu, diarahkan gimana untuk bisa terus mengasah kemampuan. Sebagai seorang akademisi kan Kak, seperti kita ketahui bahwa karakter manusia yaitu mahasiswa itu beragam-agam. Cara kakak menyikapinya agar tidak terbawa kepada sikap mahasiswa tersebut itu bagaimana tuh Kak? Kalau kakak prinsipnya itu memang ya paling tinggi itu etika, adab. Ya, adab lebih tinggi daripada ilmu kalau kakak prinsipnya gitu. Karena
banyak stigma, misal Gen Z katanya sebagai generasi strawberry lah, apalah kurang paham etika. Kakak sebenarnya nggak setuju dengan itu, karena kakak sendiri masuk Gen Z ya umurnya. Jadi 97 ke atas itu kan masih masuk Gen Z. Jadi prinsip kakak di kelas itu yang perlu dijaga adalah etika. Nah, jadi ketika kita itu bisa beretika, kita ditempatkan dimanapun, itu pasti orang senang sama kita. Ya, betul. Nah, ibaratnya itu kita kayak mutiara, mau kita tercampak di dasar lautan sekalipun ya kita tetap mutiara, tetap berharga gitu. Nah, jadi itu yang penting, etika itu harus dijaga. Ya, kembali lagi kepada pertanyaan tadi Kak, mungkin setiap manusia itu beda-beda, ada latar belakang yang berbeda-beda. Pasti setiap orang sudah berusaha untuk menjaga etikanya. Namun karena satu dan lain hal, karena kawan, karena apa, mungkin tidak berkenaan lah di hati mereka, jadi ya buat rusuh lah di suatu kelas itu gitu. Jadi cara menyikapi kakak itu apa langsung dikeluarkan, apa dinasihati, atau bagaimana sebenarnya untuk mahasiswa-mahasiswa seperti itu? Nah, kalau metode ya di kampus mungkin lebih sedikit berbeda sama pas waktu di SMA ya. Kalau bagaimana seorang guru bersikap, seorang dosen bersikap. Nah, kalau di kelas itu kan cenderung misalnya sudah tahu hak dan kewajiban masing-masing. Contoh, kalau dulu masih sering misalnya bercanda-bercandain gurunya, sekarang sama dosen mana bisa lagi kan. Nah, gitu-gitu. Jadi transisi dari siswa menjadi mahasiswa, transisi dari siswi menjadi mahasiswi gitu. Nah, di sini ketika misalnya kakak dihadapkan dengan situasi seperti itu, ada ini mahasiswa atau mahasiswi yang mencoba membuat keributan dan lain sebagainya. Tentu pertama kita tegur dulu. Nah, ya kan? Nah, ketika misalnya sudah ditegur sekali, biasanya sampai 2 kali ya, itu kalau 2 kali itu biasanya mereka udah paham tuh kita udah marah gitu ya. Nah, jadi kalau udah ditegur 2 kali itu biasanya udah clear gitu. Atau kalau misalnya tiba-tiba kelasnya jadi bising, kalau kata orang Medan bising ya kan, ribut gitu ya. Nah, itu biasanya gitu ditegur. Misalnya kalau kakak sih kata-kata atau kalimat yang sering kakak ucapkan itu gini, misal suaranya gitu ya. Nah, itu pertama, peringatan pertama. Kalau peringatan berikutnya misal masih ribut nih kelasnya, masih bising, terus masa saya ngomong kalian juga ngomong, atau gini, saya kasih waktu 2 menit untuk ngomong, saya bilang. Kakak bilang gitu. Tapi langsung diam semua kan? Diam semua, ya kan? Nah, tapi ada juga kadang yang tetap ngomong. Nah, terus saya bilang, iya ngomong lah sekarang. Ini saya kasih waktu 2 menit. Sisa 1 menit. Jangan nanti saya suruh ngomong kalian diam, saya suruh diam kalian ngomong gitu. Jadi kakak itu lebih sering kalimat-kalimat andalan lah kalau misalnya mahasiswa ribut itu kayak gitu. Saya kasih waktu 2 menit buat ngobrol. Tuh langsung diam tuh. Biasanya gitu. Kebanyakan ya, 90% tuh kelas pasti langsung diam kalau di kayak gitu. Udah tahu kita pasti marah besar. Gitu. Lalu apa sih yang kakak suka tuh dari praktisi dan akademisi? Dan apa yang tidak kakak suka dari praktisi dan akademisi ini? Gitu. Kalau yang disukai itu ya sebagai akademisi ya, tentu kita tuh punya salah satu yang terus mengalir ya, pahala jariah, sharing knowledge itu ya, transfer ilmu kepada mahasiswa-mahasiswi. Karena kan kalau kita mati juga cuma 3 hal kan yang dipertimbangkan. Betul. Doa anak yang soleh, terus sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat. Nah, jadi ilmu yang bermanfaat ini juga termasuk ya bagian juga dari tujuan negara ya kan, mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, jadi itu hal-hal yang disukai. Serunya itu kalau di dunia akademisi melakukan pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian, karena kakak hobi melakukan ketiga hal itu gitu. Terus kalau hal-hal yang disukai menjadi praktisi. Gitu ya, kita mencoba bagaimana menyelesaikan permasalahan orang dengan perspektif hukum. Nah, kita berkonsultasi dengan banyak karakter, banyak permasalahan yang tentu itu bisa sekaligus juga mendewasakan kita secara pribadi. Nah, itu keseruannya juga kalau kakak lebih senangnya itu konsep juga. Nah, jadi senang aja gitu konsep, ibaratnya perang di atas kertas. Nah, jadi advokat itu gitu ya. Nah, kalau hal-hal yang gak disukai sejauh ini
nggak ada sih, karena memang dua-dua itu adalah profesi yang disukai, yang dicintai, ya kan. Jadi sejauh ini semuanya suka-suka aja. Dulu waktu sekolah SMA gitu kak, ada kak profesi yang terbayangkan kakak selain advokat dan akademisi ini? Ada justru. Dulu sebenarnya awalnya itu kepengen jadi dokter ya. Kebetulan kakak anak IPA gitu. Nah, tapi waktu SBMPTN ya, itu kakak ngambilnya IPC sebenarnya, yang campuran. Ya. Jadi kedokteran, hukum. Nah, yang lulus justru hukum. Memang kalau nggak jadi dokter ya pengennya di dunia hukum gitu ya. Nah, akhirnya ketika di kedokteran nggak lulus gitu ya, justru malah jadi orang hukum gitu. Kemudian kuliah di hukum UMSI itu memang karena kemauan kakak atau memang paksaan dari orang tua atau ada pihak-pihak yang lain menyuruh kakak gitu? Nah, sebenarnya kakak waktu SBM itu lulus di Fakultas Hukum Negeri ya, salah satu fakultas hukum negeri yang ada di Aceh. Tapi karena kakak itu anak perempuan satu-satunya, kami kan cuma 2 bersaudara sama abang kakak ya. Nah, nggak dikasih tuh merantau. Akhirnya ya udah meneguhkan hati untuk memilih UMSU. Itu juga karena ngelihat track recordnya UMSU terus berkembang gitu ya. Terus akreditasinya juga bagus. Hukumnya juga terkenal bagus, jadi tertarik masuk di Fakultas Hukum UMSU gitu. Ya, mungkin bisa diminum dulu nggak? Oh iya boleh. Hidangan yang kita sajikan nggak? Terima kasih. Jadi lebih santai kita nggak ngobrolnya gitu. Boleh. Udah ada ini sponsornya belum ya? Belum ada. Bisa kalau sponsor masuk, kawan-kawan bisa masuk kemari ya kalau mau sponsor. Jadi kemudian kak, tantangan seperti apa yang dihadapi mahasiswa sekarang ini untuk menjadi suatu profesi gitu? Mahasiswa sekarang ini kan kadang cenderung lebih malas karena seperti kata bilang tadi Gen Z itu ya strawberry apa yang dihadapi mahasiswa ini sebenarnya dan bagaimana jalan keluarnya gitu? Ya tentu kalau yang stigma lah ya kita dibilang generasi strawberry karena sedikit-sedikit aduh mental health aku gitu ya. Nah isu kesehatan mental penting gitu ya. Ya nggak apa-apa gitu, tapi harus tahu jangan terlena untuk itu, jangan gara-gara itu nggak mau dijadikan alasan nggak kuliah gitu ya dan lain sebagainya. Nah tantangan sebenarnya masa kini itu adalah meningkatkan kompetensi. Orang udah banyak nih, kalau kakak dulu membaca peluangnya gitu, orang S1 udah banyak, udah ngambil S2 juga udah menjamur, ngambil S3, terus kenapa kakak ngambilnya HTN-nya, mencari peluang aja selain kakak suka materinya, orang HTN dikit ya udah masuk aja, ngapain harus teman-temanku banyak masuk ke jurusan pidana, aku pidana juga lah gitu, ikut-ikutan kawan. Nah prinsipnya kan kita ya selama itu menurut kita baik, kita cocok serasi, ya nggak ya kita pun nggak mesti ikut berbondong-bondong rame-rame pun ya nggak apa-apa. Nah tantangan untuk generasi saat ini ya tentu meningkatkan kompetensi itu penting, soft skill, misalnya ikut pelatihan ya, pelatihan apapun itu yang mendorong profesi yang akan kalian geluti ke depan. Jadi sebenarnya kuncinya itu fokus dan konsisten. Ketika kita fokus dan konsisten terhadap apa yang kita capai gitu ya, itu sebenarnya jadi seperti afirmasi, jadi seperti kita itu mengkayuh sepeda ya. Nah, pelan-pelan itu akan sampai ke tujuan. Jadi jangan tiba-tiba hari ini pengen jadi entrepreneur, besok mau jadi advokat, tiba-tiba besok mau jadi hakim. Yang mau jadi hakim silakan fokus, belajar CAT-nya, persiapan untuk menjadi hakim, apa yang mau dipersiapkan. Misal kalau hakim pengadilan agama harus bisa baca kitab kuning, pelajari dari sekarang. Nah, jadi menuju ke sana, persiapan kalian dalam hal apa profesinya dulu, tentukan dulu. Jadi tanya dulu sebenarnya kita mau jadi apa ke depan. Kedua, kalau kita udah tahu kita mau jadi apa, caranya gimana? Nah, cara itu tentu kita harus berstrategi. Oh, tahun pertama to-do listnya ini yang mau dikerjakan. Tahun kedua ini, tahun ketiga ini gitu. Jadi nggak ada pencapaian itu yang serta-merta kita tamat S1 tiba-tiba tes, tiba-tiba lolos, itu nggak ada, itu nonsense. Pasti kalau orang bilang, aku tesnya nggak belajar kok, itu pasti nggak mungkin. Di belakang itu, kalau kakak dengar cerita teman-teman misalnya yang ikut ujian,
ada yang kayak dipingit. Iya. Dia di rumah aja pagi siang malam belajar, pagi siang malam belajar gitu. Jadi nggak ada usaha yang mengkhianati hasil, itu memang betul sekali adanya. Nah, jadi tantangannya kalau untuk yang mau menjalani profesi hukum, apapun itu, dimanapun itu, yang pertama harus punya nilai-nilai etika. Itu yang penting. Kedua adalah kemampuan kita untuk menganalisis. Ketiga, kemampuan kita untuk konsep. Dan yang keempat, kemampuan kita berbicara. Ketika 4 kemampuan ini kita sudah miliki, itu kita mau kerja di mana aja, itu pasti akan gampang. Karena banyak orang yang bisa ngomong, tapi dia sulit untuk mengkonsepkan. Ada juga orang yang bisa konsep, tapi sulit dia mengutarakan apa yang dia tulis. Nah, jadi itu harus balance, harus seimbang. Soft skill itu tinggal lagi bagaimana kita mengasahnya dengan mengikuti pelatihan yang mengarah pada profesi yang akan kita geluti gitu ya. Jadi hal-hal yang mendukung itu perlu terus upgrade, terus update. Jadi biar kemampuan kita itu nggak ketinggalan, atau kemampuan kita itu jangan rata-rata air sama kayak orang. Flat, tapi harus ada nilai lebih kita apa? Nilai jualnya apa gitu. Nah, itu sih yang menurut kakak penting gitu. Lalu Kak, apa yang ingin Kak sampaikan kepada kami anggota-anggota KPS FMUSU ini agar bisa mencapai posisi yang seperti kakak ini, settle seperti sekarang ini gitu? Apa yang ingin kakak sampaikan, tips and trik kepada kami gitu? Nah, tips dan triknya itu sebenarnya mapping dulu nih. Apalagi sekarang kan alumni KPS itu udah banyak ya kan. Udah ada yang jadi hakim, jaksa, advokat banyak, notaris, kemudian dosen ya. Nah, tinggal lagi kalian ini bisa misalnya mengadakan pelatihan soft skill yang mengarah ke sana gitu. Misal kalau yang mau jadi hakim, persiapan untuk kedepannya jadi hakim. Kemudian mau jadi jaksa, persiapan. Nah, diskusi banyak kok, misalnya yang satu angkatan sama kakak. Ketika dia mau tes bisa jadi jaksa, jadi hakim, dia diskusi sama alumni KPS yang sudah jadi hakim, sudah jadi jaksa gitu ya. Misal kayak teman-teman kakak ada yang nanya, kalau mau jadi dosen apa aja stepnya? Nah, kita juga bisa saling sharing gitu ya. Jadi sebenarnya salah satu kekuatan yang harus dimiliki anak KPS sekarang juga membangun networking, membangun relasi dengan orang lain itu penting. Kita nggak tahu siapa yang kita temui sekarang ternyata menjadi seseorang di kedepannya, atau seseorang yang kita temui sekarang ternyata dia itu adalah orang yang menolong kita ke depannya. Nah, jadi baik aja, kuncinya baik aja sama semua orang. Ketika networking itu sudah kita jaga, kita bangun, ke depan kita pasti bisa. Karena kakak banyak lihat teman-teman kakak yang pintar tapi nggak punya networking, dia tamatan dari kampus ternama sekalipun, ketika dia nggak mampu bersosialisasi dengan orang lain, nah dia akan kesulitan di dunia kerja. Nah, jadi fleksibel aja, jadi insan yang fleksibel dan membangun networking. Dan bagaimana harapan kakak itu anak-anak KPS bisa dari sekarang itu nge-build ya, membangun kira-kira kedepannya mau jadi apa, tentukan ya, mapping dulu. Kalau bisa punya plan A, plan B juga, nggak masalah. Tapi tetap fokus terhadap plan itu. Ya, punya plan A, punya plan B. Terus bagaimana cara mencapai plan A dan plan B itu? Atau fokus dulu ke plan A, kalau nggak tercapai baru ke plan B. Nah, jadi karena kalau kalian kan sudah punya modal untuk berorganisasi, tinggal lagi mengasah soft skill, kemampuan, dan semoga semuanya sukses, tercapai apa yang dicita-citakan. Baik, terima kasih kepada Kak Cynthia Hadita atas kehadirannya. Luar biasa sekali kehadiran kakak ini, seorang perempuan yang hebat, perempuan yang luar biasa, bisa jadi cerminan kami kepada anak-anak KPS FHUMSU. Alumni kami telah menjadi seperti seorang Cynthia Hadita yang sekarang, dan agar kami bisa menjadi seperti kakak, doakan kami adik-adikmu ini sehingga kami dapat terus berkembang dan membawa nama KPS FHUMSU, Kak. Terima kasih kami sampaikan atas kehadiran kakak di talkshow kita ini di Basanding kali ini. Baik Sobat Muters, jangan lupa like, subscribe, dan share, komen semua video-video ini, dan tunggu
season selanjutnya bersama narasumber yang luar biasa.